Gua perlu lo belain. Kenapa kesannya jadi kayak salah aku ya, Pak? Kok jadi bawa-bawa gue? Iya jelas gua bawa lo lah. Punya bapak. Hey clean pecinta film zombie sejagat raya masih hidup? Masih normal? Masih belum gigit orang? Aman ya? Di video kali ini kita bakal ngebahas film zombie Indonesia terbaru yang judulnya Abadi Nanjaya, alias versi bulenya The Elixir. Ini bukan zombie karena virus, bukan karena eksperimen militer, tapi karena jamu. Iya, jamu. Yang biasanya diminum emak-emak biar nggak pegel, sekarang malah bikin kiamat mini. Auto kaget nggak tuh? Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya sebelum kalian berubah jadi zombie kelaparan. Cerita dibuka di rumah Pak Lurah yang lagi ngadain acara kitanan cucunya. Suasananya rame, tenda berdiri, prasmanan aman, sound system jedak-jedug. Di situ ada Pak Polisi kita, Rahman, lagi jalan bareng pacarnya, Ningsih. Nah si Ningsih ini udah mulai capek nunggu. Soalnya Rahman janji mau ngelamar, tapi momen yang pas itu kayak diskon tanggal cantik, nggak pernah datang-datang. Rahman bilang, sabar ya, nunggu waktu yang tepat. Masalahnya waktu yang tepat itu kayak jodoh. Misterius. Pas Rahman udah siap mental mau ngelamar, tiba-tiba ditelepon komandan. Disuruh tugas, lagi-lagi batal. Ningsih cuma bisa tarik napas panjang sambil nahan emosi. Rahman janji, nanti sore aku balik. Ya udah, kita lihat aja nanti sore beneran balik apa enggak. Belum lama Rahman cabut, tiba-tiba ada mobil ngebut kayak lagi balapan Fast and Furious versi kampung. Berak, tenda khitanan hancur, mobil parkir jadi korban. Pak Lurah ngecek sopirnya dan mikir, ini orang mabuk apa gimana sih? Tapi ternyata, ini bukan sekadar sopir ugal-ugalan. 5 jam sebelumnya, kita diajak ke pabrik jamu milik Pak Samidin. Lagi produksi jamu varian baru, namanya Abadi Nanjaya. Namanya aja udah kayak MLM, tapi premium. Pak Samidin ini punya istri muda bernama Karina. Muda banget, bikin suasana keluarga rada-rada awkward. Lalu kita kenalan sama Kenes, anaknya Pak Samidin. Kenes lagi ribet urusan rumah tangga sama suaminya, Rudi. Hubungan mereka udah kayak wifi, nyambung enggak, putus iya. Lagi proses cerai karena Rudi ketahuan selingkuh sama perusahaan kompetitor. Paket lengkap drama. Hari itu mereka kumpul mau bahas pembagian hasil pabrik yang rencananya mau dijual karena dianggap nggak berkembang. Tapi sebelum dijual, si ayah nyobain sampel jamu baru tadi. Habis mandi, jeng-jeng. Pak Samidin ngaca dan kaget, ubannya hilang. Wajahnya kinclong. Kayak habis filter TikTok tapi versi real life. Dia auto muda lagi. Karina sampai bengong. Bambang, anak lain yang kerjaannya cuma main dan jadi beban keluarga, ikut melongo. Rudi sempat ceramahin Bambang karena nggak dewasa, padahal situasinya lebih nggak masuk akal lagi. Ini bapaknya balik muda. Pak Samidin langsung pede. Berarti ini gara-gara jamu baru. Rencana jual pabrik? Cancel. Sekarang dia yakin ini jamu bisa bikin bisnis mereka meledak. Awet muda, siapa yang nolak? Tapi Kenes nggak setuju. Dia butuh duit buat hidup setelah cerai. Belum lagi dia masih kesel sama Karina. Bayangin, dulu sahabatan, sekarang jadi ibu tiri. Itu bukan plot twist, itu plot jungkir balik. Di tengah euforia awet muda, ternyata ada yang aneh. Di punggung Pak Samidin muncul luka misterius. Dan disinilah kita mulai sadar, ini jamu bukan cuma bikin awet muda. Kayaknya ada bonus yang nggak tercantum di label. Dan bonusnya, bisa jadi makan orang. Jadinya tuh kayak, lah ini gimana ceritanya? Sahabat gua kok upgrade jadi ibu tiri? Ini update sistem keluarga versi apa sih? Kenes langsung ngomel, gua salah apa sih pak? Kenapa jadi gua yang diseret-seret? Gua perlu lo belain. Kenapa kesannya jadi kayak salah aku ya, Pak? Kok jadi bawa-bawa gue? Iya jelas gua bawa lo lah. Punya bapak. Si ayah yang udah capek debat akhirnya ngomong tegas. Pokoknya final, pabrik nggak jadi dijual. Terus beliau nanya dengan mode bapak-bapak tersinggung. Kalian pernah nggak sih menghargai perjuangan saya bangun pabrik jamu ini dari nol? Habis itu, surat perjanjian langsung dirobek dramatis. Dan tepat setelah robekannya jatuh ke lantai, bapaknya ikut Roblox error. Badannya kejang, muka berubah, auranya beda. Awalnya cuma pingsan, semua panik. Rudi mau telepon ambulans, tiba-tiba Rehan teriak, ayah bangun. Semua senang duluan. Padahal yang bangun bukan ayah biasa, yang bangun, zombie versi jamu. Pak, bapak nggak napas. Apaan sih? Mama itu ngapain? Auto kaos. Zombie bapak langsung gigit pembantu. Gigit sopir. Pokoknya siapa lewat, di snack in. Bambang yang biasanya cuma bisa main-main, sekarang dapat momen redemption arc. Terpaksa, door. Dia nembak ayahnya sendiri. Itu. Semua hening.
Karina auto lemas. Bambang langsung overthinking di mobil, gua anak durhaka nggak sih? Kenneth nenangin, itu bukan salah lo, itu salah jamunya. Bapak kayak kerasukan wifi setan. Belum selesai sedih, pembantu yang tadi digigit bangun lagi. Upgrade jadi zombie juga. Dia langsung nyerang Rudy dan Karina. Bahkan pembantu lain dimakan juga. Ini rumah apa buffet? Di luar, tukang kebun juga udah jadi zombie. Ngejar sambil ngesot kayak lagi lomba 17-an horror edition. Kenneth dan Bambang kabur pakai mobil. Sementara itu, sopir yang tadi digigit malah nyetir ke acara khitanan Pak Lurah. Dan boom, satu acara berubah jadi konser zombie massal. Pak Lurah ikut-ikutan jadi zombie. Yang tadinya makan prasmanan, sekarang makan orang. Rudy dan Karina sembunyi di bawah mobil pickup pupuk. Udah aman. HP bunyi. Zombinya nengok. Auto ketahuan. Mereka berantem, dorong-dorongan. Akhirnya zombie tumbang. Terus hujan turun. Aneh banget. Zombinya malah diam natap langit kayak lagi galau. Kenneth nelpon Rudy, janjian ketemu di rumah Pak Lurah. Bambang nggak tahu rumahnya di mana, ya udah ikut aja feeling GPS hati. Sampai sana, semua orang udah jadi zombie. Rudy, Karina, dan Rehan ngunci diri di dalam rumah. Bambang dan Kenneth lihat simpang jalan penuh zombie. Lucunya, mereka nggak tahu itu zombie. Mereka kira kerasukan massal. Ini orang-orang habis ikut pengajian apa gimana sih? Di dalam rumah, Rudy nutup pintu pelan-pelan. Di luar, Kenneth malah pencet klakson. Totat. Semua zombie nengok, auto ngejar. Lu denger nggak klakson? Ya iyalah denger, orang satu kampung denger. Rudy dan Karina coba kabur pakai mobil sopir. Kunci diputar, cetek. Mobilnya nggak nyala, dan akhirnya mereka lari dikejar satu kampung zombie yang awalnya cuma mau minum jamu awet muda. Moral of the story, kalau ada jamu bikin awet muda, cek dulu efek sampingnya. Jangan sampai bonusnya doyan tetangga. Mereka akhirnya nyelonong masuk ke rumah random pinggir jalan. Pokoknya rumah siapa aja, yang penting bukan rumah zombie. Rudy yang tadi panik level 100, tiba-tiba jadi jagoan. Duel lawan zombie 1 lawan 1. Entah dapat buff dari mana, tapi dia menang. Lumayan, redemption dikit. Sementara itu Bambang dan Kenneth lagi debat panas. Kenapa sih Rudy nggak angkat telepon? Gara-gara ribut itu, mobil mereka hampir adu banteng sama truk. Endingnya, nyemplung ke sawah. Truknya lagi bawa rombongan ke acara khitanan Pak Lurah. Sopirnya baik banget mau nolongin. Tapi belum sempat jadi pahlawan. Zombie datang rame-rame kayak flash sale. Penumpang? Jadi zombie. Sopir? Ikut zombie. Truk? Ya udah nggak ada yang nyetir. Trukku. Woi kabur, kabur. Balik ke rumah tadi, Karina lagi cari kain lap, mungkin mau bersih-bersih trauma. Tiba-tiba Rudy ngomong dengan muka sendu. Aku kayaknya kegigit. Plot twist lagi. Dia kasih pesan terakhir ke Rehan, jaga mama ya. Papa sayang banget sama kalian. Belum sempat pergi jauh biar dramatis. Keburu berubah. Langsung mode zombie dan nyerang Karina sama Rehan. Untung ada pompa air jadul. Zombie Rudy ketusuk dan nyangkut kayak sate gagal matang. Di sisi lain, Bambang dan Kenneth kabur ke kantor polisi. Mereka bilang ada kerusuhan orang makan orang. Polisi awalnya mikir, paling prank TikTok. Tapi begitu dicek, langsung panik dan turunin personil. Karina dan Rehan yang masih syok, tiba-tiba ketemu Ningsih. Ternyata itu rumahnya. Plot twist property edition. 4 polisi datang, dan dengan percaya diri, nembak gas air mata. Mungkin dikira demo buruh. Hasilnya, zombinya nggak nangis, polisinya yang habis dimakan. Useless banget. Ningsih nelpon Rahman, bilang banyak orang kesurupan di acara khitanan. Sementara itu, komandan di kantor polisi berhasil masuk. Terus 5 menit kemudian, berubah jadi zombie juga. Zombie komandan ini kebal ditembak badan. Harus headshot baru tumbang. Bangun lagi, serang lagi. Akhirnya dimasukin sel tahanan. Pak, biasanya yang masuk sel maling. Ini malah bapak sendiri. Bambang maksa Rahman nelpon kantor polisi terdekat buat bantuan. Terus dia nenangin Kenneth. Rehan pasti kuat. Dia anak pemberani. Tiba-tiba telepon dari Karina. Rehan aman. Rudy, udah mode kerasukan permanen. I love you, see you soon. Kalimat paling optimis di tengah kiamat. Balik ke kantor polisi, mereka bertiga nahan pintu dari serbuan zombie. Bantuan datang? Datang sih. Tapi di luar langsung dimakan juga. Auto nambah populasi zombie. Akhirnya mereka naik ke atap. Dan dari atas kelihatan, zombinya banyak banget. Kayak lagi festival. Kenneth nelpon Karina, bilang bantuan gak ada yang selamat. Semua cuma bisa pasrah di tempat masing-masing. Di tengah kiamat, Kenneth dan Karina malah nostalgia. Cerita lucu-lucu zaman sekolah. Karina bilang dia tulus banget cinta sama ayah. Kenneth mulai luluh. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Ini kiamat zombie apa sinetron prime time sih? Tiba-tiba terdengar azan asyar. Dan anehnya, zombinya malah lari ke arah suara. Semua bengong. Ini zombie takut azan? Atau mau ikut sholat berjamaah? Bukan itu mas. Lah terus?
Itu masih mau sholat di tengah kiamat? Rahman yang otaknya masih waras dikit langsung kepikiran ide random. Nyalain kembang api. Dan ternyata, zombie-zombie itu tertarik sama suara gede. Fix. Zombie lokal ini bukan doyan otak, tapi doyan konser. Singkat cerita malam pun tiba. Mereka bikin rencana ambil motor Rahman yang ketinggalan di jalan. Karena ya, masa kabur jalan kaki kayak mau olahraga pagi? Rahman bagi-bagi pistol kayak lagi arisan RT. Ini buat jaga diri ya. Terus dia bilang bakal jemput Ningsih habis dapat motor. Di luar, zombie pada ribut karena zombie Rudy ngamuk sendiri. Rahman mau lempar petasan keluar. Yang ada malah meledak di dalam. Auto panik. Zombinya makin brutal. Mas ini bukan ngusir, ini malah undang tamu. Untung masih ada petasan cadangan. Akhirnya mereka berhasil ngalihin perhatian zombie dan pelan-pelan keluar menuju motor. Sialnya, di dekat motor udah ada zombie nongkrong duluan. Tembakan bunyi. Zombie lain datang kayak denger diskon Midnight Sale. Di sisi lain, zombie Rudy berhasil lepas dari pompa air jadul. Rumah kembali chaos. Pas udah kepepet banget, hujan turun. Dan anehnya, zombie langsung jinak, kayak HP kena air terus ngelag. Kesempatan emas. Karina, Ningsih, dan Rehan kabur pakai motor Ningsih. Motor itu susah hidupnya kayak mantan susah move on. Akhirnya nyala juga. Hujan berhenti. Zombie aktif lagi. Rahman dan Bambang diserang. Bambang teriak ke Kenes, "Pergi lo, jemput Rehan." Rahman dan Bambang berhasil balik ke kantor polisi. Kenes malah masuk ke truk. Masalahnya, dia nggak bisa nyetir truk. Dari kejauhan dia lihat Karina, Rehan, dan Ningsih. Motor Ningsih mogok lagi. Di engkol, bunyinya gede banget. Zombie nengok semua, auto dikejar. Untung Kenes masih punya satu kembang api sisa. Langsung dinyalain. Zombie teralihkan. Akhirnya mereka ketemu lagi. Cepet-cepet masuk truk buat berlindung. Untungnya Karina bisa nyetir truk. Dan boom, adegan paling satisfying. Zombie dilindas satu-satu. Musik epic. Zombie mental, tapi remnya blong. Truk nubruk kantor polisi. Debu di mana-mana. Ningsih akhirnya ketemu Rahman. Bambang. Kakinya ketimpa reruntuhan. Belum sempat nolong. Zombie datang lagi. Final battle dimulai. Karina lihat ada jalan keluar. Bambang sadar kakinya nggak bisa dilepas. Udah, gua aja yang stay. Kalian pergi. Mode pengorbanan aktif. Ningsih dimakan zombie komandan. Rahman kehabisan peluru. Ikut tumbang. Tiba-tiba zombie Rudy muncul lagi. Ini orang nggak ada capeknya apa? Mereka terpaksa ngelawan lagi. Di detik terakhir sebelum Rahman benar-benar habis, dia kasih cincin ke Ningsih. I'm serious. Lamaran paling tragis sepanjang sejarah. Di sisi lain, Karina, Rehan, dan Kenes kabur. Bambang meledakkan tempat itu pakai bensin truk. Boom, zombie barbecue massal. Tapi, plot twist terakhir. Kenes ternyata kegigit. Waktunya tinggal sedikit. Dia bilang ke Rehan, "Kamu anak pemberani, harus jaga mama." Lalu ke Karina, "Tolong jaga Rehan, sampai kapanpun." Dan disitulah, film tentang jamu awet muda berubah jadi pelajaran hidup paling mahal. Kalau minum jamu, baca dulu efek sampingnya. Kalau ada tulisan, bisa bikin abadi. Tanya dulu abadi sebagai apa. Karina akhirnya bawa Rehan pergi. Sementara Kenes, mode hero terakhir aktif. Dia lari ke sawah sambil mancing zombie biar ngikutin dia semua. "Woi sini, jangan ganggu anak gua." Zombie satu kampung auto ngejar. Dan sebelum dia berubah full jadi zombie, Kenes milih endgame duluan. Sedih? Iya. Tapi juga kayak, ya ampun ini jamu kok paketnya lengkap banget sih. Pagi pun tiba. Karina dan Rehan udah di jalan menuju kota. Langit cerah, suasana tenang. Kita kira udah aman. Ternyata, zombie pembantu dari tadi ngikutin mereka kayak ojol nggak dibayar. Dan film ditutup dengan lagu Indonesia Pusaka. Antara nasionalis dan trauma campur jadi satu. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Ternyata kolega si ayah yang tinggal di kota juga dapat sampel jamu abadi Nanjaya. Dan tentu saja, diminum dong. Habis mandi, ibu-ibu itu ngaca, "Lah kok kinclong? Auto muda lagi. Uban hilang. Kulit glowing tanpa skincare. Penonton cuma bisa, ya, season 2 fix." Dan begitulah akhir filmnya. Gimana menurut kalian? Ini film zombie, film keluarga, atau iklan jamu gagal distribusi? Oke teman-teman, segitu dulu alur cerita kali ini. Kalau kalian punya saran, teori liar, atau mau buka bisnis jamu juga, tulis aja di kolom komentar.